Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat-surat yang banyak, ya 114 surat, itu kebanyakannya dari segi namanya saja itu adalah para wanita, karena kata-kata benda di dalam bahasa Arab itu kalau nggak laki wanita, nggak ada yang tengah-tengah. Pertama surat Al-Fatihah, ini bentuknya muannas, perempuan. Kemudian Al-Baqarah, sapi betina. Kemudian surat Al-Imran berisi tentang cerita Maryam, Imratu Imran dan seterusnya, ini juga wanita. Kemudian surat An-Nisa namanya saja juga para wanita. Kemudian Al-Maidah, ini juga bentuk muannas yang tak marbutoh. Kemudian surat Al-An'am berisi tentang pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian berikutnya surat At-Taubah, banyak bercerita juga tentang sifat orang-orang munafik yang wanita juga. Kemudian dalam surat An-Nahl, dan An-Nahl sendiri adalah nama atau bentuk perempuan juga, yang dimana diceritakan di sana tentang madu, dan madu itu dihasilkan oleh lebah, bukan laki-laki. Kemudian dalam surat Maryam namanya juga seorang wanita. Berikutnya surat An-Nur, Allah juga ceritakan banyak tentang wanita di sana. Kemudian surat An-Naml, tentang kisah Namlah, ya, seekor semut, ini dengan bentuk muannas juga wanita. Kemudian cerita seekor burung yang mendapati seorang wanita di sana, raja, seorang ratu yang memimpin para lelaki. Jadi berbicara tentang wanita. Kemudian surat Al-Qasas, di sana diceritakan tentang ibunya Musa, saudarinya Musa, kemudian istri Fir'aun, kemudian wanita dari Madian dan sebagainya. Banyak cerita tentang wanita. Dalam surat Al-Ankabut ini juga dikisahkan di sana wanita-wanita. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ini secara khusus juga cerita tentang Nabi bersama istri-istrinya. Katakan kepada istri-istrimu dan kaum mukminat, para wanita. Kemudian dalam surat Saba ini juga kisah tentang para wanita, dan bahkan nama Saba sering dipakai untuk wanita walaupun dia asalnya adalah untuk lelaki. Kemudian dalam surat Ghafir, surat tentang malaikat. Kemudian Fussilat, kemudian Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Ahqaf. Dalam Al-Ahqaf Allah sebutkan tentang bagaimana seorang wanita yang mengandung, ya, kemudian diikuti kelemahan setelah kelemahan, dan di sana kemudian kalau melahirkan anak, kemudian anaknya mencapai usia dewasa, maka berdoa kepada Allah agar apa? Bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya dan juga kepada kedua orang tuanya. Kemudian surat Al-Hujurat ini juga sudah diceritakan oleh saya di awal pembahasan tadi, bagaimana wanita itu ditegaskan berulang di dalam surat itu. Kemudian surat Ad-Dariyat bercerita tentang wanita yang mandul tapi kemudian dianugerahkan oleh Allah seorang anak Ishak, yaitu istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalam surat At-Tur diceritakan tentang istri-istri yang suci, azwaj mutahharah. Kemudian dalam surat An-Najm diceritakan tentang Allah menciptakan manusia berpasangan. Dalam surat Ar-Rahman Allah cerita tentang para bidadari, qasiratul tarfi, yang pendek pandangannya, yang tidak disentuh oleh jin dan manusia dan seterusnya. Kemudian dalam Al-Waqi'ah, kemudian Al-Mujadilah secara khusus Allah sebutkan tentang seorang wanita yang mengadu kepada Nabi SAW dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas 7 langit, dan Allah abadikan dibaca sampai hari kiamat. Kemudian dalam surat Al-Mumtahanah ini juga kisah beberapa wanita muhajirat yang berhijrah kepada Nabi SAW. Kemudian akhirnya dalam surat At-Talaq, ini khusus surat yang melindungi para wanita agar bisa memulai kehidupan yang baru apabila dicerai oleh suaminya. Pada masalah cerai talak ini terdapat dalam surat-surat yang lain, dalam Al-Baqarah dan lainnya, namun Allah khususkan dalam satu surat At-Talaq. Kemudian surat At-Tahrim ini juga berbicara tentang keluarga, di mana keluarga ada wanita di rumah. Kemudian Allah ceritakan juga beberapa wanita, di antara istri Fir'aun, istri Lut, istri Nuh, dan istri Imran. Ini adalah wanita-wanita atau anaknya Imran, ya. Jadi ini wanita-wanita yang Allah ceritakan dengan sifatnya masing-masing, ada yang menjadi penghuni surga dan ada yang menjadi penghuni neraka.